Banjir ya teh? Hah? Jembatan Besuk Koboan. Asik nih. Jalannya asik teman-teman. Serius. Nih mas, selamat datang di Kabupaten Malang. Oh, ini perbatasan Kabupaten Lumajang ke Kabupaten Malang ya, berarti teman-teman. Oke, kita jalan aspal lagi teman-teman. Ngebolangnya udah cukup. Nah, ini tiketingnya di sini nih. Ini depan juga gunung apa nih? Cakep bener. Tuh di kiri, kanan. Cakep lah pokoknya. Selamat jalan KSPN Bromo Tengger Semeru. Oke. Thank you untuk pengalamannya yang menyenangkan. Bromo. Next remedial kita harus di waktu cerah ya. Nanti kalau misalkan kita ada waktu teman-teman atau ada kesempatan kesini lagi, kita langsung nginep aja di sini ya. Kita seharian cuma buat nyantai aja, menikmati keindahan alam nih. Asik banget, bagus banget teman-teman. Asik pisan. Oh, di sini mudunannya lumayan ya teman-teman. Yang pasti tetap kalau mau jalan jauh harus dipersiapkan kesehatan mesin sama rem, itu paling utama ya. Kalau motornya gigi atau kopling sih bisa ya pakai ini. Pakai apa tuh? Motor matic berhenti agar tidak terjadi remblong. Kalau misalkan apa namanya, motor manual gitu atau kopling kan bisa dibantu sama engine brake ya teman-teman. Kalau matic benar-benar mengandalkan apa, rem, nggak dibantu sama mesin teman-teman. Ya mungkin ada tapi dikit, nggak terlalu kerasa ya. Kebetulan ini saya NMAX Neo nya yang bukan NMAX Turbo ya, serian tipenya. Yang kan kalau yang turbo tuh dia ada kayak giginya gitu loh, buat oper gigi nge-clutch gitu. Cakep banget. Asik banget nih. Saya dapat tips dan trik kalau misalnya turunan panjang matic ya ngeremnya pakai ganti-gantian teman-teman, kanan kiri aja, depan belakang gitu, biar nggak panas dua-duanya.
kantor kepala desa Ngadisari. Kita berada di desa Ngadisari ya. Di sini juga banyak penginapan sama tempat makan, kafe, tempat ngopi. Ini udah kayak di dunia Lord of the Ring. Versi Indonesia, kearifan lokal. Si Bianco sudah mulai lapar-lapar juga nih, harus isi bensin. Nanti kalau udah keluar dari gila. Tidak bosan-bosan ya menikmati scene pegunungan. Gila. Luar biasa. Kalau untuk jalan dari Probolinggo, ya bener sih, yang paling aman sih kayaknya teman-teman. Jadi meskipun sempit, nggak sesempit tadi saat kita melintas dari jalur Malang ya. Ini relatif lebih lebar, terus banyak melewati desa-desa juga, pemukiman. Sama nggak bener-bener jurang gitu kanan kirinya. Kalau di sini masih aman sih teman-teman, kelihatannya ya sejauh ini. Cuman ya kalau nanjak mah kayaknya dari sana, dari 3 jalur yang saya tahu ini kayaknya ya pasti harus nanjak sih, lumayan teman-teman. Kan kita emang tujuannya kan ke dataran tinggi ya, Gunung Bromo. Jadi itu mah mau nggak mau emang harus dipersiapkan untuk mesin kalau misalkan mau main ke daerah sini. Karena tanjakannya mau di sini, mau dari Malang tadi kita coba lumayan nih. Sekarang kita pas ke jalur Probolinggo ini kita dapet jalan turunnya ya. Cuman kalau misalkan saya ngebayangin kalau dibalik, lumayan juga sih tanjaknya gitu, kerasa. Megah banget ya teman-teman pegunungan di sini tuh. Kalau saya sama istri ngobrol nih, ngebandingin gunung di sini tuh kayak brotot gitu. Kalau orang tuh gede, terus si garis-garis apa? Kalau lagi cerah si garis-garis, kelilipan lagi kan daun. Kalau lagi cerah si garis-garis vegetasinya tuh kelihatan teman-teman, jelas banget. Kalau misalkan kemarin kan kita sempat lintas di Bromo salah ngomong, di Dieng kelihatannya kayak nggak segede itu gunung ya. Emang bagus juga sih hamparan gunung gitu, cuman gunungnya tuh kayak ya gitu aja gitu, beda lah ngebandingnya nih kayak gini tuh teman-teman. Kita menepi sebentar, kita lihat tuh, kayaknya tuh tinggi banget, gedenya tuh nggak kayak pas lintas di Dieng gitu kan, pegunungannya tuh kayak nggak sewah gini kerasanya ya. Nggak tahu sih kalau yang saya rasain gitu teman-teman, perasaannya tuh ngelihatnya tuh
apa, kalau di sini tuh lebih megah gitu. Si gunungnya tuh kayak ye aing ye nih gua nih pamer otot gitu. Kalau Dieng mah enggak gitu, lebih soft. Dieng terus di Ciwidey juga gitu. Gunung-gunung di Jawa Barat, Jawa Tengah kayak Gunung Tangkuban kan, kalau di Bandung kan kita ke arah Lembang tuh si gunungnya tuh nggak seintimidatif ini. Makanya jalurnya juga cukup ekstrim ya teman-teman. Untuk apa, tanjakannya cukup lumayan curam ya, mungkin karena itu ya. Kita bener-bener naiknya tuh butuh effort, usaha lebih gitu. Kalau di Lembang kan, kayak di Bandung, di Lembang, di Ciwidey, Naringgul, si tanjakannya tuh lebih aman teman-teman. Menurut sepengalaman saya, aman banget. Kalau di sini butuh effort lebih ekstra. Di sini di Dieng tuh, di Dieng juga sebenarnya lumayan cukup tinggi ya. Si hamparan gunungnya juga bagus. Cuman ya bedanya tuh di sini tuh lebih intimidatif aja gitu. Kelihatannya tuh gede banget. Atau apa karena memang sudut pandangnya kita gitu pas lihatnya di sisi yang lain gitu kan. Gitu teman-teman. Ini mah cuman sekedar berbincang-bincang aja, ngobrol gitu. Perasaan saya selama melintas di sini. Wuh. Aduh. Pak. Potong pohon apa itu, bambu ya? Ih, ada monyet tuh. Tadi ada monyet, nih monyet. Itu monyet. Oke. Kita ini udah di jalan besar ya. Jalan utama nih kayaknya. Polsek Sukapura. Ini kita berada di daerah Sukapura ya. Oke teman-teman, kita habis isi bensin di Pertamina SPBU daerah Sukapura ya. Sekalian ke toilet juga. Buat kalian yang dari Probolinggo nih, yang mau ke Bromo dari arah Probolinggo, disarankan di sini isi full ya. Kalau misalkan bensin kalian sudah menipis, di sini jalannya lurus terus. Kantor desa Boto. Ini kita melintas di daerah Boto ya teman-teman. Ini buat ngegas asik banget nih. Cuma harus diperhatikan aja ini, karena banyak rumah penduduk ya. Takutnya ada yang tiba-tiba nyebrang, atau ada binatang seperti ayam, kucing, atau dogi tuh kadang suka ada. Jadi harus tetap hati-hati. Anginnya juga lumayan ya.
ini. Banyak yang jemur-jemur apa ini ya? Gabah atau apa ya? Di pinggir. Aduh, bergelombang ini. Tiba-tiba jalannya berlubang dan bergelombang, teman-teman. Harus tetap fokus ya. Meskipun kelihatannya tadi mulus-mulus aja, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Banyak truk-truk melintas juga ya di daerah sini, truk besar. Itu bekas apa tuh? Tanah banget. Oke, seperti biasa kita diarahkan ke jalan-jalan ajaib ya. Jalan-jalan kecil. Mudah-mudahan nih jalan yang benar. Kalau malam nih lumayan ya lintas sini. Tapi kayak lumayan gelap. Tapi kayaknya nggak terlalu sepi ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga sih itu di depan. Saya pikir masih masuknya ada pemukiman-pemukiman, desa-desa gitu. Cuman di depan tuh tebal banget tuh pohon-pohon. Takutnya lewat hutan nih. Oke teman-teman, perjalanan kita sekarang ke Blitar kurang lebih memakan waktu sekitar 6 jam ya. Di map sih tulisannya 5 jam. Cuman mungkin aslinya pasti lebih lah. 6 sampai 7 mungkin. Kalau misalkan ini banget apa namanya? Ada kendala atau hujan ya, mudah-mudahan aman-aman aja ya perjalanan kita pulang. Jadi untuk perjalanan pulang kali ini kita akan menggunakan jalur selatan, teman-teman. Dari Blitar kita rencana mau ke arah Jogja. Mau nyobain nih ngejajal jalur JLS, jalur lintas selatan, Gunung Kidul. Bukan Gunung Kidul ya, apa ya, Tulungagung bukan. Jalur itulah pokoknya teman-teman, saya lupa. JLS sama yang bundaran yang baru itu loh, jalur-jalur yang di pinggir pantai selatan teman-teman. Kita mau melewat ke situ. Terus nanti dari Jogja rencananya pulang tuh kita kayaknya bakal melewati Dendels ke arah Cilacap. Dari Cilacap kita menggunakan jalur Pansela ke arah Ciamis, Tasik, teman-teman. Sebenarnya rencana awal tuh kita tadinya mau lintas di JJLS ya, jalur jaringan lintas selatan yang nanti tembus ke Ciwidey. Jadi dari Cilacap tuh ke Pangandaran, Batu Karas dulu, baru ke sana. Cuman karena kayaknya badan butuh recovery lebih ya. Ditambah lagi masih musim hujan nih. Kita udah berapa kali touring pulang lewat Ciwidey di waktu hujan, PR banget teman-teman. Rasanya males, jadi ya udahlah kita putuskan nanti lewat jalur biasa aja, Ciamis, Tasik, Garut, Bandung gitu teman-teman. Yuk ikuti keseruan perjalanan pulang kita. Semoga kalian semua masih tetap terhibur ya untuk setiap video perjalanan kita sampai saat ini. Ini kita diarahkan lewat jalan-jalan kecil lagi ya. Jalannya lumayan banyak lubang, gelombang dan tambalan nih. Tapi memang di sini jangan cepet-cepet juga ya teman-teman. Banyak
pemukiman nih. Kayak tadi anak-anak kecil main di pinggir jalan, teman-teman. Suka serem saya kalau lihat anak-anak kecil gitu main di pinggir jalan tuh. Pak, waduh, 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 waduh. Ini ayam apa nih? Suka kadang-kadang saya takutnya tiba-tiba kalau anak kecil tuh lari ke tengah, teman-teman. Kan mereka kadang kalau main tuh ya nggak mikir bahayanya ya kalau masih anak kecil tuh. Misalnya dia ada tertarik ke sesuatu gitu pasti langsung disikat. Main lari-lari aja. Itu aja sih yang saya takutin, teman-teman. Makanya kalau misalkan lagi jalan gitu tiba-tiba ada anak kecil gitu di depan gitu, ini kayak misalkan bapak-bapak ini di pinggir gitu, saya pasti langsung rada mepetnya ke kanan ya buat ancang-ancang. Atau nggak kayak ada ibu-ibu gini ya langsung melanin. Aduh, kan kita nggak tahu ya, harus tetap mengantisipasi gitu setiap hal. Tuh kayak gini tuh. Tiba-tiba nyebrang. Wow, ada apa nih? Tiba-tiba banjir. Banjir ya teh? Hah? Banjir, teman-teman? Hah? Ke kiri? Kita ambil jalur sebaliknya deh. Nggak tahu. Itu gimana sih itu? Hah? Oke, kita putar balik daripada kita mencari oh, suruh lewat pasar aja, teman-teman. Banjir, banjir. Kita cari jalan aman aja ya, teman-teman. Daripada kita sikat banjir, kita muter aja. Kalau di map sih bisa belok ya. Mudah-mudahan aman ya. Tadi di pertigaan ujungnya tuh makin dalam, teman-teman. Kita nggak tahu itu sedalam apa. Daripada kita coba paksain, nanti malah kena wow lagi. Semoga di sini aman ya. Ini aman ya? Oke, di sini juga ternyata lumayan nih. Hah? Kita sikat aja, teman-teman. Kamu lihat nih, knalpot dong. Oke, aman aja, teman-teman. Di sini masih banyak motor yang melintas. Kayak halaman-halaman rumah juga tadi. Oh, ini nih selokannya ya. Full meluap nih. Tuh. Meluap, teman-teman. Air di selokannya.
Emang ada Badan Nasional Penanganan Bencana itu ya di situ. Daerah banjir, emang ada bencana mungkin. Banjirnya lumayan. Saya nggak ada info sih. Ini tuh kita di daerah apa ya? Ini kita udah masuk Leces. Daerah Leces ya teman-teman. Ini kita udah masuk jalur utamanya nih. Jalur nasional. Oke deh kalau gitu kita let's go lagi teman-teman. Jaga jarak, jangan dekat-dekat, nanti sayang. Uhuy. Suka gitu ah. Jangan dekat-dekat, nanti kecium. Alias adu bagong. Hati-hati ya teman-teman. Langit udah terpantau mendung lagi nih. Mudah-mudahan aman sampai tujuan ya teman-teman. Kita nggak sampai kena hujan. Jalannya asik ya, lebar, mulus. Padahal banyak dilewatin truk-truk, tapi beda gitu teman-teman. Nggak kayak jalur Pantura. Memang sih ini ada bekas tapak ban nih di bagian tengah sini. Jadi ada yang tapak ban yang kayak gitu. Tapi cuman di situ aja nih, selebihnya di sini mulus teman-teman. Nggak tahu ini baru di aspal ya, jadi masih enak gitu. Dan karena frekuensi truknya juga mungkin nggak sebanyak di jalur Pantura, jadi rusaknya tuh lama. Kalau di Pantura mah kan kayaknya baru dibenerin juga udah berapa bulan udah rusak lagi ya kayaknya. Berbahaya. Cuma tetap harus waspada ya. Banyak yang nyalipnya tuh sedikit agresif. Selamat datang di Kabupaten Lumajang. Kita akhirnya keluar dari, mungkin sebelumnya itu Kabupaten Probolinggo ya, masih Probolinggo. Oke, izin melintas warga Lumajang. Saya nggak tahu nih, belum cari tahu di daerah-daerah sini tuh yang kita lewati ada apa gitu, makanan khasnya atau komoditi utamanya apa, belum cari tahu teman-teman. Minim info nih. Coba buat warga-warga sini, misalkan makanan khas sini yang enak, harganya oke lah, affordable, boleh di info teman-teman. Dimanapun kita lewat ya teman-teman. Misal dari kemarin kan kita udah ke mana ya, udah banyak sih, saya juga udah lupa, kayak Nganjuk gitu kan. Di Nganjuk ada apa, di Kediri kita lewat Kediri, mana lagi ya saya lupa. Ya, kayak sekarang di Lumajang ada apa, di Lumajang, nanti di Blitar kita juga nanti kayaknya bakal lewat Pacitan. Tapi di jalur sininya lumayan ya teman-teman, udah jelek. Ternyata di jalur sininya banyak tambalan ya jalannya teman-teman. Banyak tambalan, nggak semulus tadi sebelumnya. Padahal udah kita puji-puji nih. Jalanan di sini oke. EA. Wah, plat mana tuh EA? Saya baru lihat. Plat nomor EA. Ada info teman-teman. Ini saya browsing sendiri deh.
Biasanya kalau di Jawa tuh banyaknya AE gitu, misalkan AG. Ada apa tuh tadi tuh? Ini daerah Kelakah ya. Jadi kita melewati Koramil Kelakah, teman-teman. Oke, kita gas aja. Banyak lubang. Di sini udah mulai kerasa parah, teman-teman, lubangnya. Au. Ambil kiri dah. Biasanya kiri itu paling mulus ya. Minim lubang. Kaget. Pantas tuh nyerong-nyerong ke kiri mobilnya. Ternyata di depannya ada wow. Ini terminal Minak Koncar, Lumajang. Banyak. Ini udah masuk kota ya ini kayaknya, teman-teman. Udah banyak toko-toko besar, dealer. Wih, logonya kuda nih, tubuhnya. Welcome Lumajang. Oke, kita gas. Sungai Bondoyudo.
Wih, apaan tuh? Jembatan besar banget. Ini kayaknya di bawahnya ini ya, apa? Tambang pasir ya ini ya, teman-teman tuh. Jembatan Besuk Koboan. Wih, mantep bener. Uh. Aduh. Jembatan Besuk Koboan. Asik nih. Jalannya asik, teman-teman. Serius. Wih, belokannya enak bener. Wah, ada apa lagi nih? Wih, pilar-pilar. Biar nggak longsor ya mungkin ya. Ada tempat warung, cuman kayaknya serem banget ya ininya, langsung tebing teman-teman. Ih, saya yang lihatnya merinding. Aduh, ini jalur rawan longsor nih kalau ini tinggi banget teman-teman ya, ke bawah ke kiri aslinya. Banyak yang jaga ya ini ya, karena jalannya juga sempit dan blind spot, ada blind spot. Awas, ada masih kawasan rawan bencana tanah longsor. Waduh, itu bekas longsornya kah? Ini batu-batuan bekas longsor kah? Serem ya sih. Harus hati-hati ya kalau melintas berarti teman-teman di sini. Untung hari ini juga nggak hujan ya untuk cuaca. Kita bersyukur masih dikasih kering teman-teman. Ini kenapa ini? Ambrol.
Jalannya mantap temen-temen. Keriting tuh. Haha. Jalanan keriting dan mulus, asik banget. SDN Sumber Urip. Ini kita berarti melintas di daerah Sumber Urip ya. Biasanya kan nama sekolah-sekolah negeri kan sesuai daerah. Saya biasa buat tahu kita ada di mana tuh, yaitu lihat alamat kantor-kantor pemerintahan kan biasanya ada pelangnya tuh, alamatnya di mana, atau kan tulisannya gede-gede. Terus sekolah kayak tadi, kita jadi tahu ini kita sedang melintas di Sumber Urip teman-teman. Waduh, ini apa nih? Bekas apa nih, galian tanah. Lagi ngeruk ya. Nih banyaknya pasti truk-truk pasir ya yang lintas. Ini kita masuk daerah keramaian, Jalan Raya Simpang 3, Pasar Pronojiwo, Lumajang. Masih masuknya daerah Lumajang ya. Apa tuh? Ada yang nongol-nongol di truk. Banyak mobil-mobil tua. Apa tuh? Halo. Setelah itu jalanannya parah banget, bergelombang tuh. Terus gelombangnya tuh nggak kelihatan teman-teman, rada-rada saru. Soalnya kan ini abu-abu gini tuh. Ini tuh rada bergelombang nih. Nggak tahu nih kalau di kamera kelihatan atau enggak ya. Gelombang parah banget. Aduh. Jembatan Kaligindik. Wih, jembatan-jembatan di sini estetik ya. Ini lumayan tinggi nih. Ini ada gapura perbatasan apa tuh ya? Ini Mas, selamat datang di Kabupaten Malang. Ini perbatasan Kabupaten Lumajang ke Kabupaten Malang ya, berarti teman-teman. Kita kembali lagi melintas di Kabupaten Malang. Truk-truk di sini mayoritas bawanya batu dan pasir ya. Wah, nih di jalan nih ada tetesan-tetesan air nih. Pasti di depan ada truk pengangkut pasir nih biasanya. Mari kita buktikan. Lubangnya. Nah, ini nih biang keroknya. Ini sama ini, ada banyak ternyata. Biar nggak terbang-terbang ya kayaknya ya. Jadi si pasirnya tuh rapet, basah gitu. Dipikir-pikir ya teman-teman, jalan-jalan di sini mirip jalan jonggol. Gelombang-gelombangnya lumayan, bikin sakit pantat. Tadi awal-awal dari belakang enak, itu karena baru di aspal mungkin ya, terlena. Setelah itu ini dapat gelombang-gelombang kejut. Di pinggiran jalan juga ada banyak tulisan hati-hati jalan bergelombang. Padahal tadi pas di Lumajang ya teman-teman, tadinya saya mau jadiin ini jalur favorit loh. Karena enak gitu tadi di sana. Tapi selepas kesini ke arah
Kabupaten Malangnya, makin parah nih gelombangnya. Nah, akhirnya ini perlahan gelombangnya semakin menghilang ya teman-teman. Kayaknya jalan ini baru diperbaiki juga nih. Jadi si gelombangnya tuh ya dikit lah, ada lah. Tapi overall mulus teman-teman. Tuh. Ini ada pom bensin nih. Untuk pom bensin daerah sini ya masih aman lah. Meskipun rada jauh juga ya, teman-teman, dari terakhir kita masuk hutan tuh di mana ya? Saya lupa Lumajangnya di mana. Tapi setengah juga kayaknya masih cukup, teman-teman. Ini kita ada di Tirto Yudo, ini Indomaret Tirto Yudo. Sini mulai ada pemukiman lagi nih, Kecamatan Tirto Yudo. Kita lintas saja, izin melintas warga-warga Tirto Yudo. Oke, di sini udah aman nih jalannya, aman lagi. Selepas dari Kecamatan Tirto Yudo ya berarti. Dan terima kasih dari Kabupaten Malang. Kita lurus terus ke arah Blitar. Tujuan hari ini kita ke Blitar ya teman-teman. Kita beristirahat sehari di sana. Oh, di depan juga ramai. Kita masuk pasar kayaknya ya. Perjalanan dari sini ke Blitar kurang lebih 1 jam lagi ya teman-teman. 1 jam atau 1 jam setengah mungkin realnya. Jarak yang tersisa 43 km. Trip kita kali ini dari Bandung sampai detik ini kita sudah mengcover jarak 1068 km ya teman-teman. Ini udah saya set nih trip 1 di speedometer. Nolnya dari Bandung. Di depan terlihat mendung ya. Gelap, udah gelap. Mudah-mudahan kita udah sampai tujuan sebelum
Hujan? Nope.